Halo, assalamualaikum. Jumpa kembali dengan DP Teknik. Kali ini DP Teknik ada garapan, bukan sebuah TV ini ya, lain dari yang lain. Ini adalah sebuah countermeter ya. Nah, countermeter seperti ini modulnya ya, seperti ini. Ini modul penghitung angka-angkanya. Nah, dan ini modul power supply. Berikut program-programnya ya. Jadi ini ya, kalau wajah depannya seperti ini ya. Nah, wajah depannya seperti ini. Nanti ini pasang begini. Nanti kalau sudah bagus, nanti kita akan susun ya, kalau sudah berhasil menyala. Dan ini masalahnya ini mati ya, mati total ya, tidak bisa menyala gitu. Dan setelah saya bongkar nih, saya acak-acak, ternyata di power supply-nya ya, di sistem switchingnya, dan ini mirip dengan TV LED gitu ya, sistem power supply-nya tidak jauh berbeda, cuman beda dikit-dikit aja. Dan ini menggunakan MOSFET ya, menggunakan MOSFET dan juga TR. Jadi ini MOSFET dan TR nya nih pada short semua ya, short semua. Ada jener juga short. Nah, jadi di sini yang akan saya bagikan yaitu saya akan mengganti bukan dengan spare part aslinya ya, tapi saya akan membagikan di sini akan mengganti dengan gacun ya, gacun 5 kabel. Jadi coba akan saya aplikasikan gacun 5 kabel di power supply modul ini, apakah bisa bekerja dengan baik ataukah tidak gitu ya. Soalnya mirip-mirip dengan power supply TV LED gitu ya. Jadi akan saya coba gacun 5 kabel gitu ya. Jadi di sini saya sekaligus akan membagikan cara pasang gacun 5 kabel ya di power supply modul ini ya, bukan di TV ya, bukan di power supply TV. Nah, gacun 5 kabelnya seperti ini. Oke. Jadi cara pasangnya seperti apa? Ikuti terus videonya ya. Oke, yang pertama kita sudah diangkat dulu ya, copotin dulu semua nih yang, nah ini nih MOSFET-nya, shortnya diangkat. Yang pokoknya yang bermasalah udah angkat semua saya nih, airnya. Ini dioda jenernya ya. Jadi sudah saya kosongkan ini. Nah, sekarang saya akan coba aplikasikan gacun 5 kabel ini ya di sini. Apakah berhasil atau bisa bekerja di sini dengan baik? Nah, kita lihat hasilnya. Oke. Jadi cara pasangnya seperti ini untuk gacun 5 kabel itu. Ya, kalau yang belum tahu, untuk pemula ya baca dulu buku petunjuknya secara baik-baik ya, disimak baik-baik biar tidak ada kesalahan ya. Nah, jadi ini saya contohkan cara pemasangan gacun 5 kabel baik di TV LED maupun di modul counter ini ya, karena ini mirip-mirip ya sistem switchingnya, sistem power supply-nya. Oke, jadi biar terlihat dengan jelas
saya tidak akan pasang dulu di sini si gacun 5 kabelnya. Akan saya pasang dulu dari nah di belakang aja dulu sini untuk mencoba dan biar terlihat cara pemasangannya bagaimana. Oke, jadi yang pertama, jadi langsung saja mari simak ya videonya biar lebih pemula lebih paham gitu ya. Oke, yang pertama kita pasang kabel kuning ya. Kabel kuning ini kita pasang di bekas kaki drain ya, kaki drain MOSFET ini, kaki tengah ya. Nah, kaki tengahnya ada di, nah bekasnya ini ya, dibalik. Nah, ini di sini ya, bukan di sini. Ini transistor kecil tadi, jadi MOSFET-nya ada di sini. Kita pasang di kolektor atau di bekas kaki drain dari MOSFET. Oke, coba saya akan pasang dulu. Kabel kuning ya, kabel kuning pasang di kaki bekas drain MOSFET atau di kaki kolektor kalau untuk TR ya. Lalu yang kedua, kabel hitam. Kabel hitam kita pasang di bagian min elko 300 volt ya. Mana elko 300 voltnya, kita lihat dulu dari sini. Nah, ini ya, elko 400 volt ya, dengan tegangan sekitar di sini ada 300 volt ya tegangannya, makanya elko nya 400 volt. Berarti tegangan minnya, nah di sini ya tandanya. Nah, berarti di sini ya, ini tegangan min. Kita pasang kabel hitam di tegangan min ya. Nah, gini aja biar lebih dekat terlihat. Jadi ingat, kabel kuning di bekas kaki drain MOSFET atau kaki kolektor transistor kalau yang pakai transistor ya. Nah, dan kabel hitam kita pasang di min ya, atau ground di jalur min elko 400 volt. Oke, nah sudah saya pasang di jalur min. Lalu kita lanjut ke kabel hijau. Untuk kabel hijau kita pasang di plus 300 volt ya, di elko 400 volt dan di tegangan 300 volt ya, plus 300 volt kabel hijaunya, jangan lupa. Nah, terlihat ya. Kabel hitamnya di min elko 300 volt, kabel hijaunya di plus 300 volt, dan kabel kuning di bekas kaki drain MOSFET. Oke. Nah, lalu selanjutnya yang tersisa tinggal kabel merah. Kabel merah sama putih. Kita pasang dulu kabel merah. Kabel merah itu di mana? Kabel merah ini untuk dipasang di tegangan sekunder ya. Tegangan sekunder yang tegangannya antara 12 volt sampai 18 volt ya kalau di buku petunjuknya, di kertas petunjuknya. Jadi kita cari tegangan yang 12 volt di regulator primer ini ya. Yang mana kita cari? Nah, ini ada dua ya. Ada dua TR regulator ya. Yang ini 7806. Nah, ini 7806. Ini ya. Ini berarti untuk keluaran 6 volt ya. Dan kita harus cari yang 12 volt. Nah, ada dua di sini, satu. Nah, ini 7812 ya. Berarti di keluaran dari transistor regulator ini ya, 12 volt.
Nah, ini dia. Nah, ini TR-nya ya. Ini berarti 7812 kodenya ya. 7812 berarti di sini input. Ya, inputnya nggak tahu saya berapa volt ini, kurang tahu. Yang penting nanti keluarannya 12 volt ya. Jadi inputnya, ini groundnya, ini output ya. Output ini setelah saya ukur berada di elko ini ya, elko yang 35 volt 1000 mikro. Nah, di sini input 12 voltnya. Oke, kita langsung pasang saja biar tidak banyak omong dan biar kita cepat melihat hasilnya. Oke, jadi kabel merah ini taruh di tegangan sekunder antara 12 volt sampai 18 volt ya, menurut buku petunjuknya. Jadi udah kita cari tegangan 12 voltnya ada di ini ya, yang keluaran atau output dari TR 7812 ya. Nah, di sini. Oke, selesai. Nah, begini ya. Selesai. Nah, kurang ini. Kurang kuat solderannya. Kita kasih pinol dulu. Oke, sudah kabel merahnya ya. Kabel merahnya di output tegangan regulator 12 volt ya. Sekarang yang tinggal tersisa kabel yang putih. Kabel yang putih itu kita pasang kemana? Ini harusnya dipasang ke optocoupler ya. Nah, berhubung di power supply ini tidak pakai optocoupler seperti di power supply TV ya. Nah, kita abaikan saja nih kabel putihnya, jangan dipasang gitu ya. Udah gitu aja nih, pisahkan. Nah, nggak saya pasang ya. Jadi saya cukup memasang 4 kabel saja ya, yaitu hitam, hijau, kuning, dan merah. Oke, jelas ya. Oke, kita coba ini apakah berhasil. Kita jangan pasang dulu ini, kita cek aja tegangannya dulu. Kita akan siapkan dulu triknya. Nah, oke, jadi ini tegangan AC-nya ya melalui jalur kabel ini ya. Nanti kabelnya, nah ada petunjuk di sini tegangan AC ya antara 110 sampai 220. Kita pasang kabel AC-nya di sini dulu. Nah, seperti ini. Pasangnya kita colok nih. Kita tinggal tekan ya. Tinggal tekan, lalu masukkan kabelnya. Nah, sudah beres. Nah, sudah kuat ya. Nah, kuat. Lalu yang satunya lagi, tegangan 220 nya kita tekan, masukin. Oke, sudah terpasang nih untuk kabel AC 220 voltnya. Lalu kita hubungkan. Nah, ini ada soketnya ya. Jadi terhubung ke sini nanti si tegangan ininya 220-nya masuk ke sini pakai soket. Nah, ini dia soketnya nih. Oke, kita pasang dulu. Ini untuk input 220 volt AC ya. Nah,
sudah terhubung. Oke, kita akan coba masukkan setrumnya dan kita cek tegangannya ya, apakah tegangannya normal. Jadi di sini ada 7812, apakah berhasil keluar 12 volt, dan di sini ada 7806, apakah keluar 6 volt gitu ya. Oke, kita akan coba siapkan aponya. Oke, nah ini sebelum saya colokan ya setrumnya, kita cek dulu biar tidak ini ya, biar tidak terlihat ya, ini sebelum colokan berarti ada enggak gitu, berarti enggak ada ya gitu. Nah, kosong ya, kosong, ini kosong, ini di elko ya. Oke, kita langsung colokan saja. Jadi akan saya colokan nih, lalu kita cek tegangannya. Oke, nih saya colokan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan berhasil dengan baik ya. Nah, sudah masuk setrumnya. Lalu lihat apometernya, apakah tegangannya sudah berhasil keluar sesuai dengan standar ya, standar tegangan yang harus keluar. Nah, pertama kita ukur dulu nanti tadi tegangan di kabel merah ini harusnya 12 volt ya, antara 12 sampai 18. Kita ukur. Oke, terlihat 12 volt ya, cukup bagus, stabil. Lalu kita cek tegangan 6 volt, keluaran 6 volt di sini. Nah, di sini oke, 5 volt ya, bagus. Lalu di sini 6 voltnya ternyata oke, bagus juga ya, keluar 6 volt, stabil juga. Dan saya belum mengetahui tadi ini tegangan aslinya berapa yang keluar, tegangan awalnya ya, yang keluar dari trafo switchingnya. Jadi tegangannya ada di, nah yang masuk ke TR7812 ini berapa volt gitu inputnya ya. Kita ukur di elko-nya di sini, atau di diodanya bisa, ini diodanya langsung ke elko-nya, langsung masuk ke input IC 7812. Kita lihat, oh inputnya 49 volt ya, dan cukup stabil juga. Lalu itu di sini ada dua ya, keluar dari trafo switching ini, dua sumber tegangan. Yang satunya ada di sini. Ini yang kedua ada berapa volt? Oh, ternyata inputnya 26 volt ya. Jadi dari trafo switching ini ada dua sumber tegangan, yang satu ya 50 volt ya, untuk nanti masuk ke 7812. Terus yang 26 voltnya masuk ke IC 7806 untuk menghasilkan tegangan 6 volt dan 5 volt. Oke, kita buktikan ya, apakah berhasil ini menyala ke sini ya. Nah, kalau di TV anggap ini layarnya ya, layar TV-nya gitu ya. Oke, akan saya matikan dulu. Nah, kita sambungkan. Nah, ini udah ada soketnya ya. Jadi kita pasang dulu seperti ini. Nah, kita pasang dulu seperti ini nih.
sementara aja ya, nggak dirapikan dulu. Nanti setelah berhasil bagus akan saya rapikan dengan kesemula gitu ya, dan kita lihat bagaimana bila ingin tahu kawan-kawan gitu ya, bagaimana ini rupa bentuk aslinya gitu ya. Oke, nah begini tadi terlihat ya, biar lebih rapi. Nah ini ya. Oke, akan saya colokan lagi apakah berhasil menyala ya, kita lihat. Nah, berhasil menyala ya. Jadi ternyata si gacun 5 kabel ini bisa juga diaplikasikan di power switching untuk semacam modul-modul kayak begini ya, bukan untuk di TV saja. Walaupun modul switchingnya agak berbeda ya dengan TV ya, TV LED terutama, tapi kita bisa aplikasikan juga si gacun 5 kabel ini di modul-modul di power supply untuk modul seperti counter ini ya. Coba biar lebih jelas kita matikan lampu penerangnya. Nah, sudah berhasil ya, normal menyala. Nah, untuk itu, untuk melihat bentuk aslinya ini counter seperti apa, saya akan rangkai dulu, oke? Nah, ngerangkainya lumayan cukup lama, jadi akan saya skip dulu videonya. Ini sudah saya rapikan ya, sudah kembali ke awal, kembali ke semula. Nah, bentuknya seperti ini ya. Ini tampak depan dan ini tampak belakang seperti ini ya. Oke, coba kita hidupkan kembali. Nah, beginilah penampakan yang sesungguhnya ya. Oke, jadi sebegitu saja videonya, sampai sini dulu, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.